Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Sekarang kita akan membahas lingkaran dan bagian-bagiannya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian lingkaran. Mungkin adik-adik sudah bisa membayangkan seperti apa ilustrasi atau gambar dari suatu lingkaran. Nah, lingkaran itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini bundar. Tapi seperti apa pengertiannya? Sekarang kita akan perhatikan pengertian dari lingkaran tersebut. Nah, pengertiannya adalah lingkaran merupakan kurva tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Jarak yang sama tersebut kita namakan jari-jari dan titik tertentu tersebut kita namakan dengan pusat lingkaran. Jadi kuncinya di sini ada yang dinamakan jarak yang sama dan titik tertentu. Kalau kita coba ilustrasikan seperti ini ya. Kita mulai dari sebuah titik tertentu. Nah, kita namakan O. Kita buat sebuah titik. Kira-kira titik ya di sini ya. Nah, anggaplah titik A. Dan jaraknya dari A ke O seperti ini. Ya. Kita buat titik lain yang jaraknya juga sama persis dengan jarak dari A ke O. Nah, mungkin ya kita simpan di sini ya. Nah, ini adalah suatu titik lain yang jaraknya sama dengan jarak dari A ke O. Kalau misalnya di sini 5, berarti di sini juga 5. Nah, seperti itu ceritanya ya. Anggaplah titik ini kita namakan dengan titik B. Kemudian kita coba buat lagi titik lain yang jaraknya sama dengan jarak dari A ke O. Nah, ini titik lainnya. Kita namakan dengan titik C. Kita buat lagi titik yang lain. Jadi ada begitu banyak titik-titik yang bisa kita buat sehingga jaraknya sama persis dari A ke O. Misalnya titik D. Nah, titik-titik lain lagi misalnya ada di sini. Misalnya di sini, di sini. Yang penting yang dijaga adalah titik-titik ini, jarak dari titik ini ke O sama dengan jarak dari titik A ke O. Jadi banyak sekali ya titik-titik yang berjarak dari titik ini ke O sama dengan dari jarak dari A ke O. Ada begitu banyak. Tidak mungkin titiknya kita buat di sini. Kenapa? Karena ini dari jarak dari titik ini ke O tidak sama lagi dengan jarak dari A ke O. Jadi ini bukan titik yang dimaksud. Kita kumpulkan semua titik-titik ini. Nah, itulah yang dinamakan dengan lingkaran. Jadi lingkaran itu adalah kumpulan titik-titik ini ya. Atau lintasan titik-titik ini. Itu ya. Itulah yang dinamakan dengan lingkaran. Kalau kita gambar secara mulus, kurang lebih bisa dilihat ada gambar berikut. Nah, ini dia. Selanjutnya, ada yang dinamakan tadi pusat lingkaran dan ada yang dinamakan dengan jari-jari lingkaran. Nah, pada gambar di samping, titik A, B, C, D, dan D ini terletak pada kurva ini. Titik A, B, C, dan D. Sehingga kita dapatkan ruas garis dari A ke O sama dengan ruas garis dari O ke B sama dengan ruas garis dari O ke C, O ke D. Ruas garis ini kita sebut dengan istilah jari-jari lingkaran. Atau simbolnya adalah huruf R kecil. Kemudian titik O ini yang berada di tengah-tengah lingkaran ini yang dinamakan dengan pusat lingkaran. Oke, mungkin itu sudah jelas.
Sekarang kita masuk pada bagian-bagian lingkaran. Tadi sudah disebutkan bahwa titik O ini adalah titik pusat lingkarannya, titik yang berada persis di tengah-tengah lingkaran. Kemudian ruas garis OKA. Nah, ini saya kasih saja seperti ini ya. Nah, ruas garis dari O ke A, kemudian O ke B, O ke C, dan O ke D, ini yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Jarak dari titik pusat lingkaran ke tepi lingkaran. Itu garis yang menghubungkan pusat lingkaran dan titik lingkaran pada keliling lingkaran. Jadi, jarak dari pusat ke titik pada keliling lingkaran ini keliling lingkarannya. Nah, inilah yang dinamakan dengan jari-jari. Misalnya di sini lagi ada titik F atau G, maka dari O ke G ini dinamakan dengan jari-jari. Nah, sekarang ada lagi bagian yang lain, yaitu ruas garis AB disebut garis tengah atau diameter. Perhatikan, ada sebuah ruas garis dari A ke B, tetapi A ke B ini melalui pusat lingkaran. Nah, inilah yang dinamakan dengan diameter lingkaran atau garis tengah. Kalau kita cermati baik-baik, ternyata ruas garis AB atau diameter lingkaran AB ini terdiri dari jari-jari OB dengan jari-jari OA. Kalau AO atau OA saya jumlahkan dengan OB, menghasilkan ruas garis AKB. Jadi di sini dapat diperhatikan ternyata diameter lingkaran itu sama dengan 2 kali jari-jari. Jadi bisa ditulis seperti ini ya. Diameter itu simbolnya D sama dengan 2 kalinya jari-jari. Atau disimbolkan D sama dengan 2R atau 2 kali R. Karena kita lihat diameter ini memang merupakan jari-jari sebanyak 2 yang disusun seperti ini. Oke, kita lihat lagi bagian lingkaran yang lain. Nah, di sini ada AC, ruas garis AC, bukan yang lengkung ini, tetapi yang lurus ini. Kalau yang lengkung nanti akan ada namanya lagi yang lain. Tapi yang lurus ini, ini dinamakan tali busur ya. Nah, ini tali busur ini yang lurus. Mungkin untuk mengingatnya, kalau adik-adik pernah melihat misalnya panah atau busur, anggaplah panah seperti ini, panahnya kan seperti ini, talinya seperti ini. Nah, talinya kan yang lurusnya, tapi yang lengkungnya ini adalah busurnya. Ini busur dan ini tali busur. Kalau adik-adik pernah melihat sebuah busur atau panah, sama dengan ini juga. Yang lurusnya ini kita namakan dengan tali busur. Tapi ini tali busur lingkaran. Terus yang garis lengkungnya ini, garis lengkung AC ini namanya apa? Berarti namanya adalah, coba kita lihat. Nah, nanti sebentar belum dibahas, kita bahas dulu yang lain. Ini ada O ke F, tegak lurus terhadap tali busur AC. Ini tadi namanya adalah tali busur AC. Kita buat sebuah ruas garis yang tegak lurus terhadap AC, tapi melalui titik O. Dari O, nah ini kita namakan titik F di sini perpotongannya ya. Nah, dari O ke F ini tegak lurus
terhadap AC. Nah, OF inilah yang dinamakan dengan apotema, yaitu jarak terpendek antara tali busur dengan pusat lingkaran. Jadi, sebuah ruas garis yang menghubungkan tali busur dengan titik pusat lingkaran. Itulah yang dinamakan dengan apotema. Sekarang ada lagi yang lain. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, ada garis lengkung. Misalnya simbol seperti ini. Nah, garis lengkung AC, BC, AB. Nah, ini disebut busur lingkaran. Banyak garis lengkungnya. AD juga garis lengkung. Yang ini. Nah, yang ini ya. Ini juga busur lingkaran. Ini juga busur lingkaran. Ini juga busur lingkaran. Jadi, inilah yang dinamakan dengan busur lingkaran. Yaitu bagian dari keliling lingkaran. Busur terbagi menjadi dua, yaitu busur besar dan busur kecil. Seperti apa gambaran busur besar dan busur kecil? Misalnya seperti ini ya. Anggaplah ini lingkaran, kemudian ini dari A ke C. Nah, kemudian garis lengkung AC ini busur lingkaran. Tapi ada juga garis lengkung AC yang lain, yaitu yang ini. Ini juga busur lingkaran. Nah, yang ini saya kasih warna yang lain. Misalnya yang kuning. Nah, yang kuning ini adalah busur yang kecil, sementara ini adalah busur yang besar atau busur besar. Bisa dipahami ya? Jadi busur yang kecil ini adalah yang kurang dari setengah lingkaran. Kalau kita perhatikan baik-baik atau kita gambar baik-baik, kurang lebih seperti ini modelnya. Nah, ini pengertian busur kecil, yaitu busur yang panjangnya kurang dari setengah lingkaran, sementara busur besar atau busur panjang adalah busur yang lebih dari setengah lingkaran. Kalau kita perhatikan seperti ini. Nah, ini ada dari sini ke sini, ini busur kecil. Namanya busur AB. Dari sini ke sini juga busur AB, tapi ini namanya busur besar. Oke, bisa ditahu perbedaannya ya. Sekarang perhatikan bagian lingkaran yang lain. Nah, di sini daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari OC dan OB serta busur BC disebut juring atau sektor. Nah, di sini ada daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari OC dan OB. Ini ya, OC dan OB serta busur BC. Nah, berarti daerah yang dimaksud yaitu yang ini. Ini yang dinamakan dengan juring. Nah, ini kan. Bisa juga daerah yang lain yaitu yang ini. Ini kan juga dibatasi oleh jari-jari OC dan OB serta busur panjang BC. Ternyata juring ini ada dua, yaitu juring besar dan juring kecil. Nah, kalau dilihat seperti ini ilustrasinya. Daerah yang ini dinamakan juring kecil, sementara daerah yang ini dinamakan juring besar. Ini sama-sama juring yang dibatasi oleh jari-jari OC, OB, dan busur BC. Yang bagian besarnya yang ini, bagian yang kecilnya yang ini. Kemudian ada lagi bagian yang lain, yaitu tembereng. Apa itu tembereng? Kalau kita perhatikan daerah yang dibatasi oleh tali busur AC dari A ke C dan busurnya. Berarti tali busur dan busurnya. Berarti yang mana itu yang dimaksud? Yang ini.
Nah, ini dinamakan tembereng, busur dan tali busurnya. Tentunya bukan hanya ini juga. Bisa juga yang bagian yang besarnya. Ini juga dibatasi oleh busurnya, ini busurnya dan tali busurnya. Jadi, sama dengan pada juring, tembereng juga terbagi menjadi dua, yaitu tembereng besar dan tembereng kecil. Kalau kita perhatikan seperti ini modelnya. Anggaplah ini busur AC, maka yang ini adalah tembereng kecil dan ini adalah tembereng besar. Oke, itu tentang bagian-bagian lingkaran. Coba kita perhatikan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan bagian-bagian lingkaran. Pada gambar di bawah ini, sebutkan garis yang merupakan jari-jari. Berarti kalau kita jawab yang merupakan jari-jari bagian A, yang mana itu? Jari-jari tadi adalah jarak dari pusat lingkaran ke tepi lingkaran atau ke keliling lingkaran. Berarti dari O ke A. Nah, mana lagi? O ke B. Dari O ke C. O ke D dan O ke F. Nah, itulah jari-jari lingkaran. Kemudian yang merupakan garis tengah, berarti garis yang menghubungkan dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran yang satu tetapi melalui pusat lingkaran. Tentunya dari F ke C. Ruas garis lurus F ke C. Kemudian ruas garis lurus dari A ke D. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan tali busur. Yang mana tali busur? Berarti dari A ke F, tapi garis lurusnya. Dari A ke F. Nah, kemudian dari A ke B. Mana lagi yang merupakan tali busur? Dari D ke C. Masih ada lagi? Dari A ke D juga merupakan tali busur. Dari F ke C juga merupakan tali busur. Jadi AD dan FC ini tali busur sekaligus diameter lingkaran. Masih ada yang lain? Ya, mungkin hanya itu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Bagian D, apotema. Apotema itu adalah jarak dari pusat lingkaran ke tali busur. Tapi jarak yang tegak lurus. Berarti di sini O ke E. Nah, itulah yang dinamakan dengan apotema. Sekarang kita lihat pada soal yang lain. Disebut apakah daerah arsiran yang ditunjukkan pada gambar berikut. Kalau yang ini tadi namanya adalah juring. Juring. Lebih khusus ini adalah juring kecil ya. Kalau ini dinamakan tembereng. Lebih khusus dinamakan tembereng kecil. Nah, ini juring, tapi juring yang besar. Ini tembereng. Ini tembereng besar. Coba kita lihat lagi soal berikutnya. Sebutkan nama unsur-unsur lingkaran yang ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, nomor 1 ini dinamakan jari-jari. 1 jari-jari. Nomor 2, juring. Nomor 3, pusat lingkaran. Nomor 4, ini busur. Oh, tali busur ya. Bagian yang lurusnya dinamakan tali busur. Kalau misalnya adik-adik bingung mana busur mana talinya, nah perhatikan saja panah. Bayangkan ada sebuah panah. Panah, berarti yang lurusnya ini adalah talinya. Berarti ini yang lurusnya adalah tali busur. Tali busur. Kemudian nomor 5 ini
adalah tembereng. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya.